Selanjutnya saudara sekalian, memang ada Omikron. Tapi sebenarnya menurut catatan WHO hari ini yang lebih bahaya adalah long COVID atau yang disebut trauma terhadap COVID yang terkena di seluruh dunia sudah 90 juta orang. Long COVID itu artinya apa? Hati ini trauma, kok gantek-entek. Dulu setelah Delta katanya selesai, dan itu paling bahaya ternyata Delta itu. Delta itu kan Sidoarjo. Jadi lebih bahaya Delta daripada Omikron. Jadi ada orang yang trauma. Ini ada lagi yang namanya IHU di Prancis, sudah keluar lagi namanya nama yang menemukan kampusnya Institut Hospitalier Universität yang mirip-mirip Omikron, tidak sedahsyat Delta. Tapi banyak orang khususnya di Eropa Amerika itu trauma, kok gantek-entek, panik. Dengan 3 gejala, 1 sesak nafas, minimal 3 bulan. Memang jarang-jarang yang meninggal, tapi sesak nafas dibari dengan burnout. Burnout itu, saudara sekalian, payah secara fisik dan psikis. Badannya payah, hati ini kesel payah. Dan yang ketiga, brain fog itu bingung. Jadi tidak pernah fokus, pikiran itu bingung. Tapi minim 3 bulan, adanya sampai 6 bulan, bahkan ada sampai setahun. Catatan WHO sudah 90 juta orang, walaupun jarang-jarang yang meninggal. Tapi faktor hati, psikis tadi, dan yang paling banyak di Eropa, di Amerika, di Indonesia termasuk yang paling sedikit, karena insya Allah umat beragamanya bagus, dan masyarakat Jawa Timur bagus insya Allah. Tadi disebutkan oleh BPS pemerintah paling bahagia, saya yakin tidak hanya faktor uang, juga faktor hati ditentukan oleh cara beragama. Insya Allah model cara beragama di Jawa Timur lebih sejuk, ya lebih soft, tidak perlu demo, Allahu Akbar, bela Islam, tapi ternyata pulang tidak beri amplop, marah-marah. Kan banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pemirsa sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, kami bagian dari salah satu jamaah di Masjid Al-Ikhlas Bluru Permai ini senang dengan adanya konten-konten yang seperti ini, terutama berkaitan dengan syiar agama. Saya nama Apah Eko Karluwasono. Sekali lagi, dengan adanya konten yang seperti ini mendukung terwujudnya syiar agama, semoga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dukung konten ini, semoga semakin berkembang. Like, share, dan komen di Mantu Idaman Channel. Jos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد غضون أنصتوا واسمعوا أطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا أطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا أطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihil mu'minin as-salihin al-muttaqin al-mustafirina lailan wa naharan liyakunu minat ta'ibin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Innallaha azza min qail innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa tawassul muttaqun. Liqaulillah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rawahu at-Tirmidzi. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Dan sehatnya sehat secara sampurna, as-sihah al-kamilah, yaitu lahir dan batin.
Dan kita warga Jawa Timur memang hari-hari ini patut bersyukur dari 6 provinsi di Pulau Jawa ini yang paling bahagia menurut pemerintah memang orang Jawa Timur. Saudara sekalian, BPS itu biasanya hanya ngitung IPM. IPM itu rezeki. Memang BPS itu kan pekerjaan ngitung tiap hari yang mati berapa, yang lahir berapa, yang bunuh diri berapa, sing sugih tambah piro, sing melarat tambah piro. 2 tahun terakhir ini IPM yang indikatornya adalah rezeki di cross check dengan kebahagiaan yang disingkat dengan IKI, Indeks Kebahagiaan Indonesia. Dari 6 provinsi di Pulau Jawa ini yang paling bahagia orang Jawa Timur. Walaupun nomornya 19 dari 34 provinsi. Nomor 1 yang paling bahagia ke provinsi Maluku Utara, ya. Tapi untuk di Jawa yang penduduknya paling padat, dari segi rezeki IPM itu memang Jakarta nomor 1. Menurut pemerintah uang itu memang 70% beredar di Jakarta. Jadi orang hidup di Jakarta kecipratan paling banyak itu pantas. Kalau umumnya secara garis besar Jakarta perolehannya lek di roto-roto paling akeh pantes. Tapi yang paling bahagia Jawa Timur. Jawa Timur nomor 19 dari 34 provinsi. Jawa Tengah 21, Yogyakarta itu nomor 23 yang selama ini selalu dikatakan orang paling bahagia, ternyata tidak. Jakarta itu nomor 27, Jawa Barat nomor 30, nah Provinsi Banten itu nomor 32, jadi 6 provinsi di Jawa ini yang rakyatnya paling tidak bahagia itu di Banten. Dan mudah-mudahan termasuk panjenengan semua. Amin Allahumma. Itulah yang disebut as-shihah al-kamilah. Tapi yang penting lewat majelis Jumat ini ingin saya sampaikan bahwa ternyata yang harus kita yakini orang itu tambah duit tambah sugih belum tentu tambah bahagia. Yang ukuran uang kan Jakarta. Tapi ternyata yang nomor 1 di Maluku Utara, di Ternate sana. Lalu di Pulau Jawa, Jawa Timur. Mudah-mudahan kita syukuri, walaupun masih ada Omikron. Dan harus kita tingkatkan, syukur itu ibadah. Ya, makanya, saudara sekalian, menurut Al-Quran, bukan kaki yang merintah hati, datanglah ke masjid Al-Ikhlas. Bukan telinga yang memerintah hati, dengarkan khutbah itu, dibalik hatilah yang merintah, kaki berangkat yang masjid, di dalam masjid dengarkan, jangan tidur. Ya percuma, yang juru masjid turu. Surat Al-Anfal ayat 24 itu memang menyatakan wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah bahwa Allah itu menghijab, membatasi, memagari antara orang itu dan hatinya. Kalau hatinya ditutup Gusti Allah, mana bisa kita mau semangat berbuat baik? Oleh karena itulah menurut para ahli tafsir, ulama tafsir, setelah ayat itu turun, Rasulullah memperbanyak doa agar hatinya dimantapkan ibadah. Yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Mudah dihafalkan. Itulah yang dibaca Nabi setelah ayat itu turun, karena beliau adalah uswatun hasanah, harus bisa dicontoh, khususnya dalam hal ibadahnya hablum minallahnya. Maka beliau setelah ayat itu turun memperbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang ngerubah hati. Kadang semangat sembahyang subuh, kadang jam subuh masih jam 8. Itu kan bangsawan. Bangsa sing tangine awan.
Hatinya ditutup Allah. Sabit qalbi, mantapkanlah, istiqomahkanlah hati saya ya Allah, aladid untuk melaksanakan agama-agama panjenengan, perintah-perintah panjenengan. Kalau Nabi saja selalu membaca doa, kapanpun doa itu, ya monggo kita baca di mana saja, ya, di jalan, di mobil, monggo di mana saja. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Selanjutnya saudara sekalian, memang ada Omikron. Tapi sebenarnya menurut catatan WHO hari ini yang lebih bahaya adalah long COVID atau yang disebut trauma terhadap COVID yang terkena di seluruh dunia sudah 90 juta orang. Long COVID itu artinya apa? Hati ini trauma, kok gantek-entek. Dulu setelah Delta katanya selesai, dan itu paling bahaya ternyata Delta itu. Delta itu kan Sidoarjo. Jadi lebih bahaya Delta daripada Omikron. Jadi ada orang yang trauma. Ini ada lagi yang namanya IHU di Prancis, sudah keluar lagi namanya nama yang menemukan kampusnya Institut Hospitalier Universität yang mirip-mirip Omikron, tidak sedahsyat Delta. Tapi banyak orang khususnya di Eropa Amerika itu trauma, kok gantek-entek, panik. Dengan 3 gejala, 1 sesak nafas, minimal 3 bulan. Memang jarang-jarang yang meninggal, tapi sesak nafas dibari dengan burnout. Burnout itu, saudara sekalian, payah secara fisik dan psikis. Badannya payah, hati ini ya kesel payah. Dan yang ketiga, brain fog itu bingung. Jadi tidak pernah fokus, pikiran tuh bingung. Tapi minim 3 bulan. Adanya sampai 6 bulan, bahkan ada sampai setahun. Catatan WHO sudah 90 juta orang. Walaupun jarang-jarang yang meninggal. Tapi faktor hati psikis tadi. Dan yang paling banyak di Eropa, di Amerika, di Indonesia termasuk yang paling sedikit karena insya Allah umat beragamanya bagus dan masyarakat Jawa Timur bagus insya Allah. Tadi disebutkan oleh BPS pemerintah paling bahagia, saya yakin tidak hanya faktor uang, juga faktor hati ditentukan oleh cara beragama. Insya Allah model cara beragama di Jawa Timur lebih sejuk, ya lebih soft, tidak perlu demo, Allahu Akbar, bela Islam, tapi ternyata pulang tidak beri amplop marah-marah. Kan banyak itu model-model Jakarta, model di mana-mana, di Jawa Barat lebih banyak. Masyarakat suka begitu, ya 212 lah. Sampai sekarang sudah dibubarkan, ya tetap sudah 20 tahun ya 212 aja. Padahal kalau naik sedikit katanya teman-teman 2, 3, 4 rokok di Samsung mestinya tambah enak itu. Tapi itu kan orang stres. Uang itu sebenarnya cari duit. Buktinya kalau udah dikasih uang dia juga marah-marah. Dan itu hasil penelitian, bukan ngawur. Jadi mereka ternyata bukan lillahi ta'ala, lil amplop. Atau kata teman Madura tuh lillah ta'oleh. Jadi bukan lillahi ta'ala, lillah ta'oleh. Insya Allah di Jawa Timur masyarakatnya beragamanya lebih mementingkan hal-hal yang di dalam isi daripada kulit. Tasawufnya lebih kuat. Dan itu ada hubungan dengan hati saudara sekalian. Dan mudah-mudahan kita bisa mempertahankan, amin Allahumma amin. Dan kita patut bersyukur walaupun masih ada, yakinlah inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan Allah memberi kemudahan. Kami menghitung di Al-Quran kata yusra itu 41 kali. Kata usrun sulit itu hanya 12 kali. Itu artinya apa? Artinya bahwa kemudahan-kemudahan yang diberikan Allah kepada kita itu jauh lebih banyak daripada kesulitan-kesulitan. Kita harus bersyukur. Buktinya 2 tahun kita sehat. Yang hatinya kembali pada Allah, dan 2 tahun memang tidak tuntas. Katanya banyak orang pinter seandunyo, presidennya pinter-pinter, kok orang 2 tahun tidak tuntas. Lah itu menunjukkan yang paling pinter Gusti Allah. Ikhtiar manusia wajib, tapi ikhtiar tok itu salah.
harus tawakal, kembali kepada Gusti Allah. Oleh karena itulah kembali pada Al-Quran. Saudara sekalian, di Al-Quran kalau kita menghitung kata syifaun yang artinya sembuh atau obat itu 6 kali. Dari 6 kali lafaz syifa itu tadi kesimpulannya 2. 1 memperbanyak membaca Al-Quran, 2 minum madu. Jadi sudah di 2 kali vaksin, mungkin sudah di booster 3 kali, monggo. Tapi Quran tidak pernah salah. Kalau Quran salah kan Gusti Allah salah. Perbanyaklah membaca Quran dan minum madu. Makanya Nabi setiap ada orang datang, waduh ya Rasulullah, ini saya sakit tenggorokan, ya alaika biqiraatil Quran wa surbil asal. Tiap malam madu 1 sendok misalnya, menurut beberapa riwayat di hadis Bukhari, ya tidak hanya sekali kan. Kalau tiap malam, tapi madu yang asli, yang bagus lah dari apotek lah paling tidak. Ada beberapa riwayat sekali tidak waras datang pada Nabi, lu harus diulangi. Jadi kuncinya 2, perbanyaklah membaca Al-Quran, yang kedua minum madu. Lah sekarang sayangnya kita tidak baca Quran, baca medsos, tambah sumpah. Menurut catatan Kominfo, Kementerian Informasi, saudara sekalian, secara umum 24 jam orang Indonesia ini untuk HP itu 9 jam hari ini. Umumnya loh, mudah-mudahan kita bukan orang umum. Ya, orang yang memang istimewa. Umumnya orang 9 jam untuk HP, 5 jam untuk TV, 3 jam untuk medsos. Dibedakan, medsos itu khusus WA, Google itu 3 jam. Radio masih 2 jam, karena mungkin banyak orang di mobil tidak pernah keluar. Radio itu masih beruntung didengarkan rata-rata 2 jam. Yang paling jadi korban koran, itu hanya dibaca 27 menit sehari. Kan sudah 20 jam tidurnya. Kalau koran itu mewakili buku ilmiah atau kitab suci, ya itulah keadaannya. Tidak mau literasi, tidak suka membaca buku-buku yang ilmiah atau membaca kitab suci. Yang sukanya membaca berita yang sebenarnya tidak kita butuhkan berita itu. Makanya beberapa fakultas psikologi, saudara sekalian, fakultas ilmu jiwa, yang menarik data itu akhirnya meneliti, cari anak-anak perempuan yang cantik-cantik, yang S1 kuliah, tapi yang goblok. Jadi beberapa fakultas psikologi nyari anak perempuan yang cantik tapi goblok. Tapi yang diteliti bukan anaknya, orang tuanya, bapak ibunya didatangi, Bu, Pak, anak panjenengan ayu nggih, tapi sayangnya kok goblok. Ternyata orang tuanya masih punya optimisme, punya harapan. Oh, enggak apa-apa, Mas. Atau yang neliti misalnya perempuan, mahasiswanya, enggak apa-apa, Dek. Yang penting kan cantik. Nanti jalan keluarnya akan saya jadikan calon suami yang pinter, yang cerdas, walaupun elek. Itu orang tua itu ternyata masih punya optimisnya setelah diteliti. Kok begitu, Bu, Pak? Loh iya toh. Kalau anak saya cantik walaupun goblok, suaminya cerdas, kan nanti anak-anaknya lahirlah 10 tahun lagi, anak-anak misalnya perempuan, kan insya Allah ayu seperti ibunya, pinter seperti. Tapi kalau tidak mau baca, wong ilmu itu dari membaca, kualitas orang kan membaca, makanya Quran datang perintah bukan sholat tapi iqra. Apa tidak sebaliknya? Harapan orang tua tadi akan musprom. Percuma, karena yang dikhawatirkan 10 tahun lagi lahirlah anak-anak yang goblok seperti ibunya, elek seperti bapaknya. Karena tetap tidak mau baca. Yang dibaca tidak jelas, tidak bermanfaat. Itulah yang terjadi hari ini. SDM kita makin lemah kalau begini, karena waktunya habis untuk HP yang tidak jelas. Kita sekarang tidak menyembah Gusti Allah, nyembah HP. Itu syirik, sama. Syirik itu jangan hanya difahami secara, wah itu nyembah berhala loh. Kita apa HP tidak lebih bahaya dari berhala? Oh, kita cinta kita terhadap HP lebih bahaya. Itulah hari ini saudara sekalian. Apa tidak tambah stres membaca berita yang tidak jelas?
Jadi saudara sekalian, makanya Al-Quran turun pertama kali bukan sholat, apalagi haji, tidak. Ikra, bacalah. Orang suka baca, ilmunya tambah, dilakoni, loh insya Allah SDM-nya meningkat. Bersaing, mesti sukses. Jadi saudara sekalian, inilah beberapa hal yang justru kita perhatikan. Quran, kata Gusti Allah, kalau ingin sembuh, baca Quran, minum madu. Adapun panjenengan ingin nambah yang lain, silakan aja lah. Misalnya susu telur madu jahe, monggo aja lah. Apalagi manten anyar memang dibutuhkan, ya silakan aja. Tapi di Quran memang disebut madu. Saudara sekalian. Oleh karena itulah saudara sekalian, secara konsepsional Islam ini ada 3 hal yang pernah disampaikan Rasulullah untuk menghilangkan rasa trauma. Ini orang kan banyak yang ini katanya tidak selesai, akhir tahun 2001 tambah lagi, sampai kapan? Apalagi memang secara medis banyak orang, pemerintah, dokter misalnya, ini memang kita tidak berani memastikan kapan berhentinya. Tapi yakinlah, innamal usri yusra. Allah mesti memberi kemudahan. Ya harus bersyukur. Dan bersyukur yang paling bagus adalah salat. Makanya fasholli lirabbika wanhar, inna a'tainakal kausar. Al-Kausar itu penafsirannya saudara sekalian, 1 memang telaga di surga sana, 2 Al-Kausar adalah kenikmatan yang sangat banyak yang diberikan pada Rasulullah. Makanya karena Rasulullah mendapatkan Al-Kausar, kenikmatan yang luar biasa, diperintah bersyukur dengan cara fasholli lirabbika wanhar, salat dan sedekah infak. 2 itu aja. Dan kita yakin yang hadir di masjid ini, terutama yang sudah sepuh-sepuh, sholatnya bagus. Problemnya adalah anak-anak kita. Maka contohlah Nabi Ibrahim sebelum sholat mesti berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Rabbi ja'alni, ya Allah, sebelum niat, ya, sebelum nawaitu itu, kalau kiai dulu makanya selalu baca Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, Allah, mudah-mudahan saya termasuk yang istiqomah rajin sholat, termasuk keturunan saya. Rabbana wa taqabbal doa, terimalah doa saya ya Allah, baru niat. Itu yang menjadi kebiasaan yang bagus untuk agar anak-anak kita juga rajin melaksanakan salat. Hanya kiai saya dulu itu ketika ayat itu kadang-kadang kayak ngeremeng begitu, ya sayang Nabi Ibrahim doanya kan pasti mandi, sayang ada minnya itu, min kan sebagian. Kok misalnya dulu minnya hilang, itu kan semua keturunan Nabi Ibrahim, kita kan keturunannya, ya rajin sholat semua. Dan Nabi Ibrahim itu memang doanya min, kok min kan sebagian. Ya memang sebagian rajin, sebagian tidak rajin. Maka lihat aja orang yang rajin sholat 5 waktu, bangun malam, ya sholat 5 waktu paling tidak, tapi ada orang yang sholatnya ya mesti sehari 5 kali, bisa 5 hari sekali. Bahkan masih ada orang sholat itu setahun hanya 2. Nah itu kan, ya saya dulu sayang, loh itu doa kan dari Allah, Quran. Kadang kiai saya ngeremeng, sayang ya ada min, ya kita harus ikhtiar. Doa Nabi Ibrahim ditambah doa kita harus begitu, mendoakan anak kita. Ya. Itu saudara sekalian, problemnya hidup hari ini kalau dengan salat, karena inna salata jami'atun likulli anwa'i syukri. Salat itu adalah bentuk dari semua jenis syukur, itu ngelompok nih ngene salat. Ditambah sedekah wanhar. Di samping membaca Al-Quran, saudara sekalian, ada satu riwayat menarik misalnya. Hadis, dan itu banyak versi. Ada orang kalau sudah meninggal dunia, saudara sekalian, 7 langkah yang ngubur kuntur, Mungkar Nakir datang. Hadis ini agak lain. Semua pulang, ada 1 orang tidak pulang. Mungkar Nakir datang, diusir, tidak bisa pulang. Akhirnya tanya, kamu siapa? Mungkar Nakir, kamu tidak boleh ngomong ke saya, ini Quran. Quran kan Allah, kalamullah. Orang yang baru meninggal ini suka baca Quran. Mungkar Nakir jawab, iya, tapi yang dibacanya 1 surat Tabarak, An-Naba itu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli
Sudah hanya satu surat, orangnya nakal. Beti, lah tugas saya kan memang harus menyiksa, walaupun Islam kalau nakal, tugas saya menyiksa di dalam kubur. Enggak bisa, kata laki-laki tadi. Engkau berdua menyiksa orang ini sama dengan menyiksa Allah karena Quran. Tengkar tidak selesai, saudara sekalian. Dan memang menurut riwayat, laki-laki tadi adalah Al-Quran. Akhirnya menghadap Allah, bukan akhir. Ayo kita menghadap Allah dengan debat yang sama, ya. Ya Allah, saya kan engkau tugaskan untuk menyiksa orang di dalam kubur walaupun Islam, iman, tapi kalau nakal, maksiat, kurang ajar, betik, belik, ya harus saya siksa. Iya. Ya, saya tidak boleh dihalangi orang ini. Laki-laki tetap menjawab, loh ya Allah, orang ini tiap hari baca Quran kok. Iya, hanya satu. Tabarok. Itu pun nakal. Akhirnya ya Allah, kalau begitu sekarang terserah panjenengan. Apa jawab Allah, saudara sekalian? Ya sudah, jangan disiksa orang itu. Betapa hebatnya Al-Quran, karena kalamullah, dawai Gusti Allah. Berarti kita dekat dengan Allah, dilindungi oleh apa? Medsos. Tidak jelas. Kita ini kadang tergoda dengan membaca sesuatu yang tidak jelas. Bahkan bangun malam kalau ada berita, bangun malam dibuka ada berita apa, ya tidak jelas. Kalau setelah bangun malam langsung wudhu sholat malam kan bagus, wong tidak. Jadi kalau orang jahiliyah dulu nyembah berhala, kita nyembah HP sekarang, kan sama. Itu dari sekalian Quran. Yang kedua kata Nabi, yang disebut khalaqah dzikir wa ta'lim. Istilah kita pengajian, majelis dzikir wa ta'lim. Itu menghilangkan trauma. Jadi riwayat hadis yang sangat panjang, saudara sekalian, ada malaikat yang tugasnya itu mencari majelis dzikir wa ta'lim, semacam Jumatan ini kan ada ta'lim, ada pengajiannya lah, khutbahnya, ada ibadahnya. Lapor, Lut, saya sudah menemukan di Masjid Al-Ikhlas. Semua malaikat diajak ke sini, saat tinggal ngitung pintunya menurut surat Ar-Ra'd, ya. Yadkhuluna malaikat min kulli babin, satu pintu 4.000 malaikat, tinggal ngitung masjid ini berapa pintu. Mendengarkan khutbah ini. Setelah selesai, bareng-bareng menghadap Gusti Allah, malaikat yang memang tugasnya mencari majelis zikir ta'lim, khalaqah zikir ta'lim, menghadap Gusti Allah, ditanya, malaikat, sudah hari ini ketemu di mana? Oh ya Allah, kami menemukan majelis zikir ta'lim dalam Jumatan di Masjid Al-Ikhlas, Hulu, Rumahan. Oh iya, mereka tujuannya apa? Mereka tidak ingin masuk neraka ya Allah. Oh gitu. Apakah mereka pernah tahu neraka? Nggih dereng. Kok misalnya pernah tahu neraka gimana malaikat? Wah, tambah semangat ibadahnya. Ikut-ikut pengajian tambah semangat ya Allah. Oh. Ada tujuan lain malaikat. Ada. Mereka ingin masuk surga ya Allah. Apa pernah tahu surga? Nggih dereng. Misalnya pernah tahu surga, tambah semangat ya Allah. Ya sudah, tulis semua dosa-dosanya saya ampuni. Semua keinginannya saya kabulkan dan semua susahnya saya angkat. Ayo ditulis. Itulah konsep Islam. Ya. Ketidakpastian COVID ini tidak usah membuat kita panik kembali. Sering-sering menghadiri pengajian. Itu sangat penting. Baca Quran, menghadiri majelis ta'lim zikir. Dan yang terakhir, saudara sekalian, dawuh Nabi menghilangkan trauma itu, kepanikan berkepanjangan, burn out istilahnya, adalah doa ulailan, berdoa pada malam hari. Sembahyang malam, dan yang paling bagus memang sepertiga terakhir tiap malam. Itulah 3 hal yang disampaikan Rasulullah yang sudah barang tentu dasarnya adalah Al-Quran, juga sunnah Rasulullah, saudara sekalian, tinggal kita mau atau tidak. Jadi inna ma'al usri yusra, insyaallah. Mudah-mudahan sekali lagi dengan ibadah wajib ini Allah akan mengampuni segala dosa dan salah kita, amin Allahumma amin. Allah menjadikan rumah tangga kita semuanya barakah, rezeki kita barakah, umur kita barakah, anak-anak kita saleh dan salihah. Allah segera mengangkat musibah ini ya Allah. Dan sewaktu-waktu kita meninggal dunia, Allah menakdir kita dengan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina.
Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah aqrabir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bismillah. Alhamdulillahilladzi karamal insan wa faddalahu binutqi ala sairil hayawan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Innallaha 'azza min qail, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa washabihi ajmain. Ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'min wal mu'minat al ahya min wal amwat innaka samqur bi mujudabat qadir hajat. Allahumma ansur man nasara wa ahdul maqadal muslimin wa ahli kadadin ya muyassir yasir ya mutabbir tabbir ya musahil sahil sahil alaina kul asir bijaid bashir wan nadhir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwinna lana fi sakaratil maut wa najatan minan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar.